Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Rasid Sulaiman dari kelas TEP 2. Dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Teknik Pertanian. Jadi ada 3 persoalan yang akan saya coba jawab pada kesempatan yang kali ini. Yang pertama adalah tentang kemudian bagaimana mengapa perlu menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada etika sebagai mahasiswa, jadi bagaimana etika kita sebagai mahasiswa. Kemudian soal yang ketiga adalah pentingnya menerapkan etika profesi. Jadi seberapa penting sih kita menerapkan etika profesi kita. Jadi kita sudah pernah belajar kemarin tentang etika keprofesian, kemudian seberapa penting etika profesi itu kita lakukan atau kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Baiklah, dari persoalan yang pertama, yaitu mengapa perlu kita menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya punya 3 poin ataupun 3 aspek. Yang pertama ada membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan orang sekitar. Jadi ketika kita memiliki etika yang baik, etika kita bagus, etika kita luhur dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari, kita beraktivitas, kita berinteraksi sosial dengan lingkungan kita, dan kita menerapkan etika bagus, etika kita sebagai manusia, sebagai insan, maka sudah pasti kita akan dicap sebagai orang yang beretika. Kita dicap orang yang beradab, yang mana ketika kita dicap sebagai orang beradab, orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar lingkungan kita tentu juga pasti akan melakukan kita dengan sopan dan santun. Kemudian poin yang B adalah untuk menghindari konflik dan ketegangan sosial, yang mana memang sering sekali kita lihat di sekeliling kita, wabil khususnya di daerah rumah kita, bahwasannya bukan kadang-kadang, tapi sering sekali kita lihat konflik yang terjadi di masyarakat kita karena kurangnya etika kita sebagai insan, sebagai manusia, wabil khususnya sebagai mahasiswa. Maka kita beretika untuk menghindari adanya konflik dan ketegangan sosial. Poin yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang bermartabat. Jadi ketika kita beretika, kemudian lingkungan kita juga ikut beretika, maka lingkungan kita bisa dicap sebagai lingkungan bermartabat. Karena kita saling menjaga emosional satu sama lain. Kita saling menjaga etika kita sebagai manusia. Maka orang lain pun akan menjaga. Jadi adanya saling keterjagaan di sana terkait etika dan adab dan moral kita sebagai manusia di lingkungan sekitar. Oke. Jadi kemudian tadi itulah dia terkait nomor 1, mengapa perlu menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan mencoba menjawab untuk etika kita sebagai mahasiswa. Di sini ada 4 poin yang bagi saya menurut penting. Yang pertama ada integritas akademik, yaitu terkait dengan kejujuran dan komitmen sebagai mahasiswa. Salah satu bentuk etika kita dalam menjadi mahasiswa adalah kita jujur dalam segala hal di dunia akademik kita. Karena itu sebuah penjagaan terhadap integritas kita, penjagaan terhadap apa yang mau kita lakukan di dunia akademik, di bangku perkuliahan ini. Kejujuran mulai dari kita mengerjakan tugas, jujur dalam berkomunikasi dengan dosen ataupun staf-staf yang ada di universitas. Kemudian komitmen kita sebagai mahasiswa, yang mana kita sebagai mahasiswa pasti berkomitmen untuk selalu menuntut ilmu dan memperjuangkan hak-hak yang ada di dalam universitas maupun lingkungan sekitar. Poin yang B, poin kedua dari soal nomor 2, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial. Bagaimana kemudian etika ini menjadikan kita untuk bisa bertanggung jawab dalam pribadi kita dan juga sosial lingkungan kita. Kita sebagai mahasiswa tentu saja bukan hanya pribadi kita yang menjadi tanggung jawab kita pribadi, tapi kita juga bertanggung jawab atas sosial dan lingkungan kita. Oleh karena itu, etika kita sebagai mahasiswa sangat penting. Poin yang C adalah penghormatan kepada dosen dan sesama manusia. Jadi salah satu bentuk kita beretika dalam menjadi mahasiswa adalah kita memberikan penghormatan kepada dosen, ngomong dengan sopan santun, berbicara dengan sopan santun, komunikasi yang baik dan segala macam. Jika ada keluhan, keluhkan dengan baik-baik dan segala macamnya. Ini merupakan hal dasar sekali. Jangan tiba-tiba rekan-rekan sekalian ataupun kita, pribadi kita, adanya ketidaksopanan di dalam bangku perkuliahan kepada staf ataupun dosen-dosen yang ada di universitas. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yang bisa saya simpulkan adalah etika lingkungan dan teknologi. Tentu saja kita sebagai mahasiswa kita sangat peka terhadap lingkungan kita sangat peka terhadap teknologi. Apalagi kita berada di Gen Z. Kita selalu menggunakan teknologi dalam
dalam menjadi mahasiswa, entah itu untuk mendapatkan untuk kepentingan kita di organisasi, di akademik ataupun hal-hal lainnya. Maka dari itu kita sebaiknya menjaga etika kita. Bagaimana kemudian kita menjaga tingkah dan perilaku kita di sosial media dan di lingkungan sekitar kita. Baiklah, yang terakhir adalah bagaimana pentingnya menerapkan etika profesi. Jadi pentingnya menerapkan ini sangat penting karena ada beberapa poin juga yang bisa saya ringkas. Di sini ada 4 poin yang saya ringkas betapa pentingnya kita menerapkan etika profesi di lingkungan kerja lebih khususnya ya. Yang pertama ada menjaga kepercayaan publik. Jadi ketika kita bekerja pasti kita bukan hanya melibatkan diri kita pribadi, tapi adanya hubungan publik di sana. Adanya publik yang melihat kita ataupun kita yang melihat publik. Jadi ketika kita beretika, tentu saja dan pasti saja publik itu pasti akan melihat kita dapat dipercaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan. Ketika kita memiliki etika dalam profesi kita, mungkin sebagai dokter atau dan sebagainya macamnya, maka kita akan melayani pasien ataupun melayani pelanggan kita dengan layanan yang paling bagus. Kemudian yang C atau yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jadi banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang lingkungan kerjanya bisa dibilang toksik karena ada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai profesi dalam memiliki etika. Maka dari itu etika sangat berpengaruh dalam lingkungan kerja. Dan salah satu tujuan etika ataupun manfaat dan pentingnya etika adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ya baik, tadi saya ucapkan permohonan maaf, mungkin tadi ada video yang kepotong. Jadi terkait dengan poin terakhir yaitu penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana banyak sekali kita temukan bos-bos besar ataupun manajer ataupun pemegang kekuasaan di sebuah instansi yang menyalahgunakan kekuasaan, dan yang mana itu tidak lain dan tidak bukan karena mereka tidak memiliki etika, karena mereka tidak belajar mengenai etika. Mungkin belajar tapi mereka tidak menerapkan etika profesi mereka di dalam pekerjaan mereka. Itulah sebabnya banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan maupun oknum-oknum pembesar-pembesar di sebuah instansi, yang mana mereka menyalahgunakan kekuasaannya di instansi mereka. Sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.